Tahu nggak kalian, tidak ada kader dari PDIP, PKS, dan juga Nasdem yang menjabat kursi menteri di pemerintahannya Pak Prabowo. Mantap Pak Prabowo, karena itulah yang kita inginkan. Apa itu bagi-bagi kursi? Kabinet Pak Prabowo ternyata didominasi oleh kalangan profesional dan juga ahli, contohnya seperti guru besar Tsinghua University. Sumpah nih gacor banget nih orang Bu Stella Christy. Ini universitas nggak main-main guys. Orang-orang Cina daratan sana mengorbankan segalanya, bahkan menangis darah untuk bisa menjadi pelajar di Universitas Tsinghua. Sementara beliau menjadi guru besar di sana. Wah, ini hebat banget. Nah, kemudian ada Mutia Hafidz dari jurnalis ke calon menteri. Nah, ini yang bener nih, nggak seperti Najwa Shihab sang provokator. Belakangan ini tiba-tiba banget tuh bahas Prabowo semua tuh di konten dia. Nah, kalian tahu kenapa si Najwa ini kayak anti banget sama Mulyono? Karena dulu dia pernah kayak diisukan mau jadi menteri, ternyata di prank. Nah, semenjak saat itu dia kayak anti banget tuh sama keluarga Mulyono, bahkan anak-anaknya. Jadi buat kalian yang kemarin dukung Prabowo dan juga pendukungnya Mulyono, udah nggak usah kalian lihat lagi Najwa Shihab dan juga media narasi ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada gitu. Katakan ya. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo, sorry ya gitu. Terus kan etika apa dibilang? Oh ya. Etika dasmu. Saya bukan memudirkan pasangan yang lain gitu ya. Pasangan yang lain itu kadang-kadang bisa lebih berbahaya daripada yang dulu. Tapi casingnya lebih bagus, lebih bahaya. Jadi kita jangan terlalu mau percaya seperti itu. Terus orang tanya sama saya, Bapak ini nggak setia sama partai politik. Saya bilang, saya tidak pernah pindah partai politik karena mau itu saya loncat, tidak pernah. Saya pindah partai karena tidak berprinsip partai. Saya ikut partai karena ideologi. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul. Pendukung PKS saudara nyerang Anies, pendukung Anies nyerang PKS, pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS, ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin nyalon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies. Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak
yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan, malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karirnya Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah, ini sekarang akibatnya kan, nggak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya, kita sebagai calon ya jangan melamar lah. Ya kan, tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang-datang ke PDIP pakai baju merah, pede, percaya diri kali. Padahal lihat sekarang, yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Dia lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat riak-riak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon gitu ya kan. Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, selamat bertanding dan berkompetisi di Pilkada Jakarta. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Pak Anies Baswedan, Anda sadar diri dong. Anda itu sudah ngelokno ngocai kata-kata Pak Prabowo saat pilpres, saat debat. Anda seolah-olah pintar sendiri, hebat sendiri, dan merendahkan Pak Prabowo. Pak Prabowo, lihat Pak Anies. Apa ndak izin? Apa ndak malu? Dulu gimana ke Pak Prabowo, sekarang ingin didukung Pak Prabowo. Halah, Pak Prabowo, ndak usah didukung Pak Anies Baswedan ini di Pilgub Jakarta. Lebih baik dukung calon yang lain, ya. Apalagi Mas Gibran, ndak usah didukung. Pak Anies lo koyok ngono, nanti di Pilgub Jakarta kalah, ngambul, ya, terus malu. Nggak terima kekalahannya, sudahlah. Dulu kalau Pak Anies itu ke Pak Prabowo baik-baik saja, enak-enak saja, pasti didukung. Saya yakin yang mendukung Pak Prabowo dan hatinya sudah nancep ndak suka atas perlakuan Pak Anies ke Pak Prabowo, tidak akan memilih Bapak Anies Baswedan. Wis, ndak usah dipilih ya. Pak Prabowo nggak usah didukung, lebih baik dukung saya saja. Pak Anies, kiling. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem, ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih, lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya, ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai, dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya.
saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kok ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies, kok dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu saya masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam cerita ini Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Makanya ketika di dalam tahanan Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya tuh kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana kan, kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari
pribumi. Jikalau mereka sudah warga negara Indonesia, maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Berapa waktu belakangan ini,
ruang media kita, baik itu media mainstream maupun media sosial, dipenuhi berita-berita suram tentang kondisi negeri besar yang berpenduduk terbanyak keempat di dunia yang bernama Indonesia. Mulai dari berita deflasi atau kondisi di mana harga barangnya turun, tetapi masyarakat sudah tidak mampu beli. Dan PHK ada di mana-mana. Dilaporkan ada hampir 13.000 orang di PHK dan lebih dari 40% mereka yang kena PHK itu ada di Jakarta. Pabrik-pabrik manufaktur banyak yang tutup, imbas tidak mampu bersaing dengan barang luar negeri yang jauh lebih murah akibat keran impor yang terlalu mudah dibuka. Dan ada laporan yang menarik lagi, sekaligus menyeramkan, yang menunjukkan betapa daruratnya situasi negeri kita. Jutaan orang generasi Z atau Gen Z, warga masyarakat yang berusia antara 15 sampai 24 tahun yang selalu dipuji-puji sebagai generasi emas itu. Menurut catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, itu sedang menganggur. Di tahun 2024 ini, Bank Mandiri mencatat para penabung di kelas menengah sekarang sudah pada makan tabungan mereka. Makan tabungan adalah istilah perbankan. Ketika masyarakat kelas menengah itu sudah mulai menggunakan tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Itu yang kelas menengah loh. Kebayang nggak yang masyarakat kecilnya? Menurut catatan BPS, ada 9,9 juta orang generasi Z yang tidak melakukan kegiatan apa-apa. Mereka nggak punya kerjaan, mereka nggak punya skill, dan sibuk melamar kerjaan ke sana kemari dengan pendidikan yang terbatas yang tidak sesuai dengan level pendidikan mereka. Antrian para pencari kerja di Indonesia itu terjadi di mana-mana. Di Cikarang misalnya, pabrik sepatu diserbu ratusan para pencari kerja. Sebuah warung seblak saja di Ciamis, Jawa Barat diserbu oleh ratusan pencari pekerjaan, padahal yang dibutuhkan cuma 20 orang saja sebagai pelayan restoran. Coba, beda sekali dengan apa yang terjadi di Vietnam, negara tetangga kita yang termasuk sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik menurut majalah The Economist, majalah terkenal dari Inggris. Vietnam sekarang menjadi primadona investor asing untuk membuka pabrik besar-besaran di sana. Kejahatan ekonomi di negeri kita terjadi di mana-mana, mulai begal sampai perampokan. Generasi-generasi tumpul otak yang masih SMP sibuk tawuran bersama geng motor mereka sambil mengacungkan celurit panjang dan dengan bangganya menyebarkan video mereka di media sosial. Generasi yang entah belajar atau enggak di sekolah. Ditanya ibu kota Jawa Timur, jawabannya malah Yogyakarta. Merek elektronik terkenal, Apple, baru saja investasi sebesar 255 triliun rupiah di Vietnam. Menyusul brand-brand terkenal yang sudah investasi duluan di sana. Lapangan kerja sudah pasti bertambah banyak di Vietnam karena kepercayaan asing akan kualitas sumber daya manusia mereka yang unggul akibat dari sistem pendidikan mereka yang terbaik. Dan sejak dulu sampai sekarang, pertanyaan kita itu tetap sama. Kapan ya negeri ini bisa seperti negeri yang itu? Sambil menunjuk beberapa negara tetangga yang sudah bangkit ekonominya, bahkan di antara mereka sudah memamerkan kecanggihan teknologi di negara mereka. Sedangkan kita masih sibuk dengan joget-joget TikTok sampai makan gratis. Jujur saya takut dengan masa depan bangsa ini. Situasi yang tidak ada bedanya dengan masa Orde Baru dan menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini nggak pernah maju kemana-mana. Pemerintah masih sibuk dengan banyaknya pujian dari bank pemberi pinjaman karena disebut sebagai negara yang sukses kendalikan ekonomi. Sedangkan kenyataan di lapangan itu berbanding terbalik dengan banyaknya orang yang diberhentikan kerjaannya. Berganti-ganti pimpinan, berganti-ganti kebijakan, tetap tidak ada perubahan. Pemimpin yang tadinya jadi harapan
ternyata lebih senang memikirkan pujian-pujian daripada kritikan dan masukan. Dan di saat yang sama, gaji guru honorer di Sukabumi hanya Rp10.000 per jam atau Rp120.000 per bulan. Sehingga si gurunya terpaksa jadi pemulung untuk menyambung hidupnya supaya dia tidak mati kelaparan. Negara ini tidak punya gambar besar dan haluan bagaimana mencapai tujuan sebagai negara dengan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara dalam waktu 50 tahun ke depan. Demokrasi di negara kita dipermainkan sehingga banyak orang berkualitas rendah menjadi kepala daerah. Gak ada tuh yang mikirin rakyat. Para pejabat lebih sering berpikir bagaimana nanti pensiun dengan tabungan yang banyak. Semua model coba-coba, trial and error. Rakyat disuapi dengan uang 50 ribuan dan bantuan sosial supaya lebih memilih calon kepala daerah yang kaya, bukan yang benar-benar memikirkan mereka. Mulailah dari memilih calon pemimpin yang benar. Carilah pemimpin yang memikirkan bagaimana mereka bekerja untuk rakyatnya. Dari kepala daerah yang kita pilih, kita berharap kelak dia akan menjadi pemimpin nasional dan menyebarkan ilmunya ke masyarakat yang lebih luas. Sebentar lagi pilkada kawan. Saran saya untuk teman-teman, jangan pernah berharap mendapatkan pemimpin yang benar kalau kalian masih menjual suara demi bansos dan uang. Apakah kita butuh sistem pemerintahan lain yang membuat masyarakat akhirnya berada di satu tujuan seperti di banyak negara otoriter di Asia Tenggara? Suram kan? Entah dari mana harus memulainya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah sistem demokrasi seperti kita ini benar-benar gagal? Dan presiden baru sudah terpilih. Lagi-lagi kita menggantungkan harapan meski tanpa berharap. Karena sudah lelahnya kita berharap pada pimpinan yang pergi dan datang. Jangan sampai nanti anak cucu kita hidup di dalam kegelapan. Kitalah orang tua yang berdosa karena meninggalkan warisan yang suram. Tetap semangat, sehitam apapun situasinya sekarang. Mungkin butuh 20 tahun lagi supaya kita bisa sama dengan Thailand. Mungkin butuh 50 tahun lagi supaya kita bisa sama dengan Vietnam. Atau mungkin butuh 100 tahun supaya bisa setara dengan Singapura. Tapi kalau kita tidak segera memulai, lalu kapan? Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI.
Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.